Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kali dengan saya Heru Monas Prasetyo, masih dalam rangkaian pencarian kasus Power Query ya. Latihan penyelesaian kasus Excel dengan menggunakan Power Query. Saya sudah mempunyai sebuah kasus yang diposting oleh rekan kita di grup Facebook, grup tetangga ya. Walaupun di grup tetangga tidak masalah. Yang penting kita bisa mendapat ilmu dari apa yang diposting dan kita berusaha belajar memanfaatkan Power Query untuk pemecahan kasus-kasus kita. Ada banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan Power Query. Baik, langsung saja ya. Ini adalah tabel yang diposting oleh rekan kita di grup Facebook. Saya hanya bisa mengamati bahwa di sini yang diinginkan secara garis besar adalah saat menuliskan. Saya jelaskan dulu. Untuk kolom nomor, tanggal, kemudian keterangan, subjek, debit dan kredit adalah diisi manual. Dan yang diinginkan adalah saat diisi pada kolom debit, maka pada kolom in akan langsung mencatat nomor yang baru atau transaksi input yang baru dengan hasil menggeser record yang ada di sini ke bawah. Jadi dikelompokkan, yaitu debit dulu transaksinya, yaitu in dulu, baru kemudian muncul untuk out yang notabene adalah perwakilan dari transaksi kredit. Jadi yang debit transaksi kodenya adalah in, kredit transaksi kodenya adalah out. Goal dari yang saya tangkap postingan dari rekan kita di sini adalah bagaimana caranya membuat kode ini tampil di in atau on ataupun out based on atau berdasarkan debit atau kredit yang diinput, dengan urutan bahwa selalu input dulu yang berada di atas atau debit dulu yang ada di atas, kemudian outnya berada di bawahnya. Dan jika kita amati lagi di sini adalah transaksinya urut ya kayaknya ya, kalau saya lihat ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin nanti bisa dikoreksi jika memang ada yang kurang pas, akan tetapi garis besarnya kita bisa mendapatkan apa yang dimaui dengan Power Query ya. Untuk angka di sini bisa kita edit dengan gampang jika memang semisal apa yang saya pahami adalah kurang pas. Baik, kita langsung saja ke Power Query ya. Saya ke file Excel saya. Ini adalah file Excel saya yang sudah saya buat, dan saya juga sudah membuat video tutorial terkait bagaimana cara kerja kode di sini ya. Jadi semisal saya tambahkan data di sini, misalnya saya tambahkan data baru ya, nomor 10 seperti ini, kemudian 1 Mei seperti ini, 1 Mei, kemudian saya tambahkan kode atau transaksi Y yang mempunyai debit, yaitu nanti adalah masuk di kode in ya, nanti akan tercipta kode in di sini, yaitu langsung 06, dan ini akan menggeser ke bawah ya. Saat saya klik di sini kemudian saya refresh, tanda di sini record dengan nomor Y sudah langsung masuk di in ya, dan langsung menggeser yang lainnya atau transaksi kredit ke bawah atau out ke bawah ya. Kita coba hapus yang ada di data yang ada di sini, kemudian kita coba masukkan transaksi yang dengan ini out ya, out misalnya, outnya misalnya Y juga ya, tapi kita kasih di out, dan seperti ini. Tanda di sini nanti akan muncul record dengan nomor Y dengan kode transaksi mungkin 5 ya. Jadi kita refresh dulu, press on, oke, secara otomatis akan muncul record Y di sini. Untuk penomoran ini bisa fleksibel saja, nanti kita mengedit query-nya, akan tetapi logic yang ada di belakangnya adalah sama. Jadi nanti tinggal edit saja terkait penomoran angka yang ada di sini ya. Mengeditnya di Power Query tentu saja ya. Baik, kita langsung saja ke Power Query-nya. Jadi saya membuat sebuah file baru saja ya, biar kita bisa membuat filenya dari awal ya. Klik new, kemudian saya membuat file baru. Saya copy saja tabel yang ada di sini ya. Saya copy saja seperti ini. Copy. Saya paste di file Excel saya yang baru. Yes.
file yang lama saya close ya, saya close dan save. Oke, kita sudah mempunyai sebuah tabel baru ya. Dari kasus yang tadi kita temui, logik yang harus kita capai adalah bagaimana cara memisahkan transaksi kredit dan debit dengan penomoran yang masing-masing terreset antara kredit dan debit. Jadi logiknya adalah kita memisahkan antara record debit dan kredit dulu, baru memasukkan kode in dan outnya. Kita langsung saja ya, klik pada datanya di sini, kemudian kita harus klik memformat sebagai table ya. Klik format as table karena saya sudah memformat ini sebagai table, jadi saya tidak perlu memformat lagi. Tandai dengan saat saya klik pada desain di sini, saya sudah mempunyai nama dengan table 1 ya. Saat saya sudah memformat ini sebagai table style, kemudian saya klik pada salah satu bagian di tabelnya, kemudian saya klik pada data, kemudian from table arrange pada get and transform ya, klik pada from table arrange. Oke, kita pisahkan dulu tabelnya. Jadi saya akan membuat dua buah tabel. Saya duplikasi, klik kanan, kemudian duplicate ya. Saya namai saja di sini misalnya dengan ini kreditnya. Jadi saya pisahkan dulu, ini adalah kredit dan yang ini adalah debit. Kita namai debit seperti ini, saya tekan enter. Oke, kita olah saja untuk kreditnya. Kita buang semua record yang tidak ada kreditnya. Jadi saya ambil yang kredit doang, saya klik pada tanda panah di kolom di sini ya, di kolom kredit, kemudian saya hilangkan nolnya. Saya klik OK, hasilnya adalah semua record yang hanya memiliki kredit saja. Kemudian saya tambahkan index kolom ya untuk penomorannya. Index kolom dimulai dari 1 ya, 1 2 3 4 5. Oke, kita lanjut ke debit. Sekarang kita lakukan hal yang sama. Debit kita hilangkan untuk nolnya kita hilangkan, klik OK. Kita akan mempunyai semua transaksi yang hanya berisi debit doang, kreditnya tidak ada ya. Kemudian kita tambahkan indeks kolom juga, from 1 kita sudah mempunyai indeks kolomnya. Nah, kita tinggal menggabungkan dua belah tabel tersebut, yaitu tabel debit dan kredit. Pertanyaannya, kenapa tadi saya duplikasi kemudian saya gabungkan lagi, adalah kita memerlukan indeks ini, penomoran di sini. Karena jika kita lihat di sini di hasil yang diminta oleh rekan kita tadi adalah terpisah antara debit dan kredit atau in dan outnya. Oke, nanti untuk penomoran indeks di sini bisa kita olah saja. Misalnya untuk A-nya biar tetap 1 atau gimana, nanti bisa diolah ya, gampang itu. Yang penting adalah logik yang ada di belakang goal yang akan kita capai adalah seperti ini. Jadi nanti misalnya ada kebutuhan lain terkait indeksnya, kita bisa mengolah di bagian indeks di sini ya. Oke, langkah selanjutnya adalah menggabungkan tabel debit dan kredit. Kemudian kita klik pada tabel debitnya di sini ya. Kita klik pada home kalau nggak salah ya. Klik pada combine, klik pada event queries. Oke, kita tunggu pop-up-nya muncul. Kita tambahkan tabel kredit, klik OK. Oke, kita sudah mempunyai sebuah tabel dengan penomoran yang terreset antara indeksnya, yaitu untuk debit 1 2 3 4 5 6, kemudian kredit 1 2 3 4 5. Nah, dari sini kita tambahkan lagi kolom yang mengacu pada sini yang kita jadikan acuan in atau outnya ya. Jadi kita tambahkan saja di sini kolom. Jadi saya tambahkan step by step saja ya, biar rekan-rekan nggak bingung ya. Add column, custom column. Kemudian kita tambahkan saja, misalnya kita kasih nama kode ya. Kita tambahkan, karena kita mungkin menambahkan in dan 3 digit angka atau out dan 3 digit angka, maka kita capai dulu goal yang 3 angka ini. Kita tambahkan formula X
dot add start untuk mendapatkan selalu 3 digit ya. Kita ambil dari indeks yang tadi, indeks, kemudian kita ambil 3 digit ya, karena kita menginginkan 3 digit yang diawali selalu dengan angka 0. Oke, tutup kurung kan. Oke, kita sudah punya angkanya. Oh, ini muncul error. Kenapa? Kita coba klik lagi di tanda gear di sini. Kita coba lihat dan kita coba amati. Indeks adalah angka, sedangkan formula yang ada di sini text.fetchStart. Text ini adalah formula untuk teks, jadi kita harus mengkonvert indeksnya di sini menjadi teks. Jadi kita convert dulu dengan formula number dot to text buka kurung, tutup kurung. Oke, tekan oke. Ya, sudah tidak error. Sudah ada kode dengan 3 digitnya. Kemudian kita tambahkan lagi satu kolom ya, kolom yang akan mengcover in atau out. Jadi saat debit di sini tidak sama dengan 0, kita tambahkan in. Saat kredit di sini tidak sama dengan 0, kita tambahkan out. Oke, kita tambahkan custom kolom saja ya. Kita tambahkan atau langsung saja boleh kok, kita tambahkan in ya, in namanya sorry, saya cancel dulu yang ini, saya hapus dulu untuk no. Oke lah, kita yes saja. Yes, sorry, kita hapus dulu untuk in dan out yang ada di awal ya. In dan in kita klik, kemudian tekan tombol kontrol, kemudian klik pada out di kanan, remove column ya. Setelah kita remove, kemudian kita buat kolom baru lagi yang bernama in dan out. Tetapi sudah disematkan kode tersebut, kode yang barusan kita buat ya. Dan namanya saya ini adalah in. Kita pakai if debitnya tidak sama dengan 0, dan kita tambahkan kata in atau i ya, kodenya adalah i strip spasi ini aja ya. Kemudian ditambahkan atau kita sambungkan kode yang tadi kita buat, yaitu kode itu. Oke, else kita tambahkan dulu saja. Oke, kita klik oke. Oke, kita lihat untuk debit sudah langsung menyantumkan kode in-nya ya. Kemudian untuk kredit ya, kita coba ya, atau out ya, kode out. Kita coba custom kolom lagi, kita namai dengan out. Sama formulanya, if sekarang kredit tidak sama dengan 0, maka kemudian kita sambungkan dengan kode ya tadi, kode. Oke, else kita kasih 0 juga. Oke, kita klik oke. Oke, sudah muncul untuk in dan out nya. Sekarang kita buang kolom yang tidak kita perlukan, kode, indeks saya tidak perlu. Apalagi oke, kayak itu aja. Coba kita klik kanan, remove column. Nah, sekarang kita tinggal mengatur in dan out nya. Taruh di sini in, out nya kita klik dan drag, kita geser ya, out seperti ini. Oke, kita coba close and load ya, home, close and load to. Kita tunggu pop-up-nya muncul ya, kita pilih sebagai tabel aja. Kemudian saya klik pada existing worksheet ya. Wih, kenapa tidak bisa ini?
Oke, sementara kita taruh sini aja dulu. Kenapa dia nggak mau muncul nih? Kita klik pada only create connection aja, saya klik OK. Oke, mungkin karena saya berada di tabel kursor aktif saya, jadi saya klik saja di sini dan saya klik pada tabel kita tadi, tabel yang D, klik kanan, kemudian load to, saya pilih pada tabel. Nah, existing worksheet sudah bisa berada di sini, kita klik OK. Nah, ini adalah tabel hasil kita ya. Ini bisa kita format sebagai Mei ya, atau sebagai bulan ya. Kita format sebagai bulan aja, udah gini aja lah. Nanti silahkan di ini sendiri untuk formatnya ya, gampang itu. Sekarang kita coba masukkan data, misalnya di sini tambahkan data 12, misalnya Mei, misalnya kita tambahkan kode H ya, misalnya untuk di dashboard misalnya 45, tekan enter, refresh. Kode H sudah muncul di sini ya, dan langsung ada tambahan in di sini ya, jadi dia menggeser ke bawah apa yang ada di out, dia selalu berada di atas untuk in-nya. Oke ya, coba kita tambahkan lagi data, misalnya 13, misalnya S ya, kita tambahkan in misalnya 66. Tanda di sini nanti dia akan tergeser ke bawah untuk transaksi outnya ya. Nah, kita klik refresh ya, tergeser ke bawah dan sudah muncul kode dengan S di sini. Kita coba untuk outnya, misalnya 15 Mei, misalnya S juga, atau L, kita isi di kredit misalnya 55, refresh ya, kodenya sudah langsung masuk di tabel Power Query nya. Oke, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Buat rekan-rekan yang belum paham terkait Power Query, nantikan video tutorial saya terkait pembelajaran Power Query ya, masih saya buat, jadi nantikan saja jika akan saya luncur saat semua sudah bisa dipaket dalam satu pelajaran yang jadi satu kesatuan ya, agar bisa lebih mudah rekan-rekan memahami terkait Power Query ini satu gelondong gitu ya. Oke, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ketemu kembali dengan saya Rumunah Prastio dalam kasus Power Query yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.